Baru ikut nggak ini nggak tahu. Baru setia kawan. Betul. Tadi ngomong kenal gitu, terus mau gabungin. Oh iya, senengannya nge-like saya di Facebook dan juga konsumen Srihana beliau. Suka beli baju, beli masker. Pak Ilham juga, Pak Ilham masih ingat Pak Ilham? Pak Ilham MMKSI. Irham, KTP. Irham, oh ya. SAP. SAP, iya tadi kalingan SAP. Pemberi piknik gratis. Oh iya. Kapan hari itu Bu Menar, tapi dia di mana kitabisa.com kan habis dari Pak Ganjar ke toko itu kan ternyata ke beberapa channel ya, nah di situ banyak banget ternyata orang KTP kan, beberapa ada yang komen plus minus sih ya. Teman-teman KTP banyak banget yang ngomeni Srihana ternyata, termasuk Bu Menar, terus Pak siapa ya, KTP yang kecil itu apa Pak, kacamata audit siapa ya Pak pakai kacamata kecil KTP. Halo bagaimana? Ya, jelas sekali. Kita mau mulai jam berapa? KTP. Oke, sekarang nggak apa ya. Siap. Nanti pagi, Gambar. Terima kasih sudah. Selamat pagi, Pak Otnil. Meluangkan waktu dengan kesibukannya, begitu. Ya. Buat teman-teman yang bergabung, ini saya mencoba rutin acara ini karena teman-teman juga banyak sumber inspirasi saya, gitu ya. Nanti ini akan saya upload juga di YouTube saya dan di podcast saya, gitu. Jadi multi platform gitu kira-kira gue. Oke, sebelumnya terima kasih sudah diundang di channelnya. Saya mau memperkenalkan profil dari narasumber yang hebat ini pagi ini ya. Aduh, Masya Allah, terima kasih. Amin, diaminin Amin. aja. Ya. Silakan Pak Otnil. Nama Ibu Sri Ambarwati, ya. Suami Bapak Nur Hanafi, kemudian dikaruniai putra yang luar biasa, Fatihah Lubna, Asabirina, Muhammad Abrar dan Akmal. Muhammad Betul Abrar ya, Akmal, iya. Oh, betul. Panjang maksudnya. Nah, menariknya ada yang ngomong nama membawa rasa gitu ya, Ambar gitu ya. Kalau menurut saya itu singkatan Bu Ambar. Mohon maaf kalau tidak berkenan gitu ya. Apa tuh? Ambar itu aku memang berani dan rajin. Wah, jagonya suka buat singkatan, ya cocok. Diterima. Karena ini sesuai dengan slogannya gitu ya. Slogannya ini pejuang terus ya. Siap. Jangan pernah takut keluar dari zona aman gitu ya. Sesuai kan aku memang berani dan rajin gitu ya. Itulah yang saya ingin pelajari dari Ibu Ambar pagi ini gitu. Nah, Masya Allah. saya mengenal Ibu Ambar sudah lama. Dulu di Mitsubishi sempat berapa kali ketemu sebagai kompetitor pernah gitu ya. Kemudian sebagai mitra juga pernah. Sebagai anak buah pernah ya Pak? Satu tim Bu, jangan anak buah. Kita sama-sama belajar. Tim yang paling ngeyelan ya Pak Otnil. Namanya juga Ambar. Siap. Saya mau tanya ini, setelah sekian lama bergaul, bertemu gitu ya, apa sih yang membuat Bu Ambar itu bisa membiasakan diri ya? Karena saya lihat sudah jadi habit ini, menghadapi tantangan gitu loh. Apakah dulu suka jalan-jalan sendiri di kuburan atau gimana gitu? Latihannya itu gimana gitu loh Bu Ambar? Saya pengen tahu, cerita aja bebas. Oke, selamat pagi Pak Opil, teman-teman semuanya yang mungkin belum kenal saya. Sekali lagi terima kasih sudah diundang di channelnya Pak Otnil. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bisa membawa manfaat.
Kalau tadi Bapak nyampaikan pertanyaan bagaimana mensikapi tantangan ya, gitu. Membiasakan diri kalau membiasakan. Ya karena memang dari kecil itu saya sudah ditempa dengan dengan selalu ada challenge dalam hidup saya itu. Jadi akhirnya menjadi habit. Mungkin sedikit saya kecil disuruh apa? Kecilnya disuruh apa? Karena kondisi keadaan, mohon maaf, secara ekonomi orang tua juga sangat tidak punya. Jadi dari kecil itu saya sudah membiasakan diri bagaimana saya itu bisa membantu keluarga. Saya masih ingat banget waktu SD kelas 6 itu ibu itu tidak bisa membiayai hidup sekolah saya sampai saya harus ngikut adik saya waktu itu. Belajar dari itu setelah saya bisa lulus sekolah, itu selalu membantu orang tua bagaimana agar walaupun mungkin secara usia saya masih belum layak untuk bekerja, tapi saya membiasakan diri dari kecil memang. Di Candran tahu Pak, rumah saya Candran, Cangdeso. Nah di sana itu kan banyak sekali pohon duku ya, tahu pohon duku kecil-kecil. Nah itu kecil itu saya sudah membantu ngambilin pohon buah duku yang jatuh, itu saya jual. Senang anak saya itu duku itu. Anak saya senang duku itu. Kalau hujan, jadi kayak semacam saya sudah maksudnya jiwa marketingnya itu sudah kelihatannya sudah dari kecil ya. Kalau hujan itu kan duku rontok, jatuh tuh ke bawah. Saya satu-satunya orang yang tidak pakai jas hujan atau nggak ada lah jas hujan. Buru-buru mau beli jas hujan untuk makan aja susah. Saya yang pergi dulu kan dihalalkan setiap kebun tetangga itu pohon buah yang jatuh itu diambil. Saya satu-satunya orang yang ngambilin. Jadi banyak sekali bisa dapat sekian kilo lah sekali ngambil itu jatuh. Kan hujannya gede, anginnya gede. Jatuh itu saya kumpulin, bisa bantu orang tua, saya bisa beli sepatu sendiri, bisa beli buku sendiri. Itu dari kecil memang saya terbiasa seperti itu. Kuliah juga saya nyambi jualan. Waktu itu saya masih ingat banget, saya jualan kerudung, ngambilnya di Pasar Klewer. Itu luar biasa, Masya Allah. Terus habis itu kerja, keluar kuliah, kerja di Sun Motor, jadi sales counter. Mungkin Pak Otnil tahu dulu sales counter, ya mohon maaf kalau kita mau bicara semuanya atas izin Allah. Target alhamdulillah selalu tercapai. SAP berapa kali ya, itu pialanya banyak banget di rumah itu selalu. Ya sering menang, ya itu semua paspornya udah karena penuh, Bu. Buku paspornya udah penuh ya. Terima kasih MMKSI sama KTB kalau ada yang menyimak karena sudah memenuhi paspor saya sudah ganti berapa kali ya, 3 kali mungkin ya, 3 kali ke 4 kali ya. Seperti itu. Jadi dan sekarang akhirnya menjadi kebiasaan dalam zona yang sangat tidak nyaman, ketemu berbagai macam masalah, bagaimana kalau masalah seperti ini kita harus uraikan, actionnya seperti apa, terus kita evaluasi apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan belum, kalau memang ternyata targetnya tidak tercapai, apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Seperti itu sih Pak Otnil, simple. Jadi kuncinya dari kecil fokus lah ya. Dari kecil memang dibiasakan. Saya membiasakan diri, orang tua tidak pernah menyuruh, tapi saya membiasakan diri memang. Ya mungkin Allah sudah kasih saya memang dari kecil memang jiwa konbako ya. Seperti itu. Kalau dalam mendidik anak Bu, sekarang saya mau belajar ini untuk melatih orang menantang gitu gimana Bu? Di keluarga Bu Ambar gitu. Atau anak-anaknya lah. Ya, jadi alhamdulillah anak saya yang nomor 1 yang Lubna itu kayak saya banget. Jadi dia dari usia kelas berapa ya? Kelas 3 SD itu dia sudah jualan buat dompet jari kain flanel. Kelas 3, saya tidak pernah menyuruh. Saya tanya, ngapain Kak? Nggak pengen berkreasi aja. Itu kelas 3, kayak saya banget. Akhirnya dia mengkaryakan bule, asisten rumah tangga saya kalau manggilnya bule. Itu kalau sudah selesai ngerjain kerjaan rumah tangga,
Lukna sampein, boleh aku bantuin jahitin. Dia sudah tahu loh, umur 3 tahun itu akhirnya bule itu dikasih ongkos jahit. Dia jual, kakak dulu berapa jual dompet itu kak harganya kak? Kakak? Luar biasa. Dia ada dapat margin dari situ sampai banyak pesanan. Saya masih ingat banget teman Sun Motor yang beli Mbak Alia. Mbak Alia masih di Sun Motor K3. Kita pesen itu. Sekarang lagi cuti melahirkan Alia. Oh, cuti. Lagi cuti melahirkan. Iya. Itu dia, terus apa lagi ya? Ada beberapa teman-teman Sun Motor K3 yang beli karyanya Lukna. Jadi ya mungkin nurun simboe sampai sekarang pun dia sudah ya itu kalau kan anaknya mondok nih di pesantren pun juga dia jualan. Di pesantren dia jualan. Apa yang dia tahu kalau jualan itu yang dibutuhkan. Jadi dia teman-temannya santrinya di Asalam itu butuh apa, dia jual gitu. Jadi kalau pas saya jenguk dulu sebelum corona, suruh bawain kaos polos, rok dan sebagainya, dia jual lumayan. Itu sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita kepending sih dia sudah punya brand, anaknya Srihana. Nanti doain aja mudah-mudahan lancar. Kemarin produksi tapi ada kendala di bahannya. Kurang, akhirnya kita pending dulu. Brandnya anak saya, mudah-mudahan nanti ya kalau bisa Oktober, kalau belum ya nanti tahun depan lah, karena masih banyak yang harus diperbaiki. Dia sudah punya brand sendiri. Seperti itu, anaknya namanya apa brandnya? Oh gitu. Daily. Ada Instagramnya udah buat coming soon ya, by Srihana. Seperti itu. Saat Nil. Luar biasa sekali, luar biasa. Ini DNA-nya sudah turun dengan sendirinya ya? Mungkin gitu ya, semua atas izin Allah. Saya nggak pernah nyuruh, cuman memang dia sendiri yang seperti itu. Kalau darah seninya mengalir dari ayahnya. Kalau ayahnya itu orang seni. Jadi Srihana, nantinya desain dan sebagainya kan bapaknya. Terus ketelitiannya kayak suami, ya. Jadi ya, antara saya dengan suami ada di Lukna, alhamdulillah. Kolaborasi gitu ya. Kolaborasi, betul. Ini ada Mbak Dian ya, Dian Wahyuninggar. Iya, Dian, selamat pagi. Boleh bertanya Dian, boleh temu kangen gitu ya. Ada Tante Linda dari POC. Tante Linda, halo, dari POC Semarang ini Pak Otnil. Tante? Ya, selamat pagi Ibu Linda. Oh ya teman-teman, saya dititipin narsum kemarin ini dia bagi giveaway buku. Dia menulis salah satu artikelnya. Kan kemarin saya mengenai mendidik anak di kala pandemi, Bu Ambar. Ini judulnya Anakku Guru Istimewa. Ini bagus bukunya. Jadi anak tidak hanya sebagai objek tapi sebagai subjek dalam pendidikan, kurang lebih gitu. Nah nanti di akhir acara saya akan bagi giveaway-nya ini. Ya. Nah, selanjutnya, Bu Ambar, enak mana nih? Pegawai kayak saya atau jadi entrepreneur? Enak mana? Waduh, lah ini followernya pegawai semua, nanti saya harus jawab jujur apa enggak ini? Jujur lah, sama saya harus jujur. Aduh, pertanyaannya. Enak plus minusnya di mana gitulah menurut pribadi Bu Ambar gitu. Ya kalau enak semua, nggak enak ada nggak enaknya semua. Ya apa plus minusnya sih gini, kalau jadi pegawai, saya berarti 20 tahun ya, 20 tahun, zona yang sangat nyaman, ya kan, setiap bulan pasti punya penghasilan, apalagi waktu zaman jadi marketing tahu sendiri kalau jualannya sebulan 10, 15, aduh, gendut tuh rekeningnya, kan seperti itu. Tapi nggak enaknya kita terpancang waktu. Pagi rutinitas kita harus kerja, apalagi perempuan yang notabene kodrat kita sebagai wanita harus mempersiapkan keperluan
rumah tangga, melayani anak, suami dan sebagainya, bersosial, masih harus bekerja, itu bagaimana pintar-pintarnya membagi waktu. Tapi kalau kita sekarang posisinya, sekarang saya sudah bukan pegawai, waktu saya sangat-sangat tidak terbatas. Saya mau ke toko jam 10, mau nggak ke toko, mau atau apa, itu semuanya tinggal kita bagaimana. Cuman itu pun juga tetap kita harus disiplin sebetulnya. Jadi cuman enaknya kan kita nggak terikat. Terus kalau zaman dulu mesti harus meeting, ya meeting keluar kota, ya sukanya nebeng Pak Admir. Bikin laporan. Harus mempersiapkan pagi, ya kan, kayak gitu, bikin laporan. Terus nanti kalau tidak target tahu sendiri, ya kan. Belum lagi cari alasan. Cari alasan. Nah, kalau sekarang kan bagaimana? Iya itu sih. Cuman kalau saya boleh berpesan, entah sekarang teman-teman posisinya sebagai pegawai ataupun sebagai business owner, ya tekuni aja, totalitas lah. Kalau memang masih benar-benar pengen jadi pegawai, all out, jangan setengah-setengah. Kalau saran saya seperti itu, all out, fokus apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Tetapi mungkin sedikit saya mungkin di luar konteks kalau hubungannya dengan profesional. Kalau kita bekerja entah itu pegawai atau business owner, satu Pak, bukan untuk mencari materi, untuk mencari gaji, tapi niatan kita memberi kebermanfaatan. Seperti itu. Karena kalau kita sebagai pegawai mengharapnya gaji, mengharapnya apa, nanti kita akan sangat kecewa. Tapi kalau kita memberikan manfaat, itu urusannya sama Allah. Urusannya sama Allah. Niatannya kalau maaf untuk yang perempuan, maaf di agama Islam, membantu suami itu pahalanya luar biasa. Ya sudah, totalitas. Kamu niatannya membantu suami, mau cari ridho pahala, ya sudah. Jangan ada embel-embel nanti aku gajinya harus naik dan sebagainya. Endingnya kalau nanti gajinya tidak dinaikin atau apa tidak dikasih, kita akan down. Kuncinya sih itu. Jadi sama dengan kondisi saya sekarang sebagai business owner juga seperti itu. Kalau saya cuma mau cari omset, pencapaian, di saat omset saya tidak tercapai, saya akan kecewa. Tapi kalau kita bisnis mau apa sih? Mau menebar manfaat, mau mencari pahala, ya sudah, itu urusan Allah. Kita cuma berkewajiban berikhtiar. Hasil mau seperti apa, kembalikan lagi ke Allah. Sekali lagi itu mungkin bisa dicatat, kalau ada manfaatnya silahkan. Semua berpulang ke niat sebetulnya. Niat, kayak mungkin sekarang teman-teman yang masih desain motor, mungkin sebagai marketing, niatnya ya sudah bantu jualan perusahaan, mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi kalau nyatanya aku mau cari uang yang banyak, pasti nanti akan kecewa. Dan bahayanya kalau sudah kecewa, terus kita down, move on-nya itu loh yang lama. Seperti itu Pak Abnel. Setuju tuh. Pak Is setuju, semua setuju. Teman-teman komennya setuju semua. Tidak ada yang menolak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Karena uang kan sekedar alat ya Bu ya. Tuh. Untuk memberi manfaat lebih lagi ke yang lain. Kalau saya melihat itu sih, saya setuju sekali. Oke, uang perlu, tapi bukan segalanya. Itu kurang lebih gitu Bu Maria. Betul. Ya. Jadi saya nambahin. Ya. Perlu sekali uang itu karena kita mau sedekah, kita mau pergi haji, kita mau membahagiakan istri, membahagiakan orang tua, butuh uang. Cari uang itu sebanyak mungkin, tapi bukan berarti itu menjadi target kita. Target kita adalah kembali lagi ke uang itu mau dibawa kemana, seperti itu. Karena untuk memberi manfaat juga perlu uang kan gitu ya. Betul. Tapi kalau kita sudah fokusnya di uang dulu, ya itu tadi yang saya sampaikan. Iya. Iya. Jangan sampai alat itu menjadi tuan gitu ya Bu ya. Nggih. Dia hanya alat gitu ya Bu ya. Nah. Betul. Nah, ini kan dulu kan 20 tahun di otomotif ya Bu Ambar ya. Nggih. Nah, terus kok tiba-tiba pindahnya ke batik gitu loh.
kok nggak ke yang berbau otomotif itu, buka bengkel lah, buka variasi lah, kok tiba-tiba batik gitu loh Bu. Saya pengen tahu kan lompatnya salto Ya. nih, nggak lompat gitu loh, kurang lebih. Nggak ada hubungannya ya mungkin ya. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tahu saya dulu ngantor kan setiap hari pakai batik. Ikut nggak Pak Wadil? Saya selalu pakai batik kan kalau Ya. ngantor. Saya ikut-ikut itu, dulu- sekarang saya pakai batik Betul. terus saya. Zaman Ikut-ikut Pak masih Jeffrey. jadi oh ya. Pak Zaman Jeffrey masih jadi batikan, sales saya counter. ikut-ikut. Oh. Sales counter sama supervisor kan pakai seragam. Terus setelah jadi kepala cabang kan kita bebas mau pakai apa kan mesti Pak Oni ngamatin saya kan selalu pakai batik. Itu Batik. karena kecintaan saya terhadap batik. Nah, kalau mau Sri Handa itu berdiri, alhamdulillah itu bareng sama ulang tahunnya Bu Imelda. 2 Mei 2016. 2 Mei 2016. Jadi saya dulu mikirnya waktu ide itu muncul waktu saya masih di MT Pak Otnil. Di MT itu kan saya sering banget bikinin seragam batik. Mungkin Pak Otnil ingat dulu setiap tim saya Salatiga udah pernah tak buatin ya kan. MT Jogja. Terutama Nah, saya waktu truk-campaign gitu kan, ya, seragam gitu ya. betul. Saya gini mikirnya, saya suka batik, setiap hari pakai batik. Di Salatiga itu, kalau menurut saya belum ada lah. Kalau misalnya kita mau pesen seragam batik kan mesti harus ke Solo atau ke Pekalongan, dan Iya, itu memakan benar-benar. waktu. Ya kenapa nggak di Salatiga? Awalnya seperti itu. Akhirnya bisnis itu dimulai dulu dari suami. Suami dulu resign sebelumnya. Dia jalan 2 tahun, akhirnya saya nyusul. Sampailah sampai sekarang. Begitu ceritanya kalau saya kenapa memilih batik, enggak ke dealer atau apa, lalu tidak ada hubungannya dengan apa, saya juga tidak punya background bisa batik, desain, saya asal aja seperti itu Pak. Cuman kalau sekarang lebih ke fashion, saya lebih ke fashion tanpa meninggalkan batik, tapi karena tren, kita ngikutin tren sekarang seperti itu. Termasuk lurik ya Bu sekarang ya? Ya lurik sama tenun ya. Jadi kan kita harus tahu update apa mode nanti yang ke depan mau seperti apa. Kalau cuma batik aja tidak dikombinasi nanti tidak akan menjadikan karya yang cantik. Kalau cuma monoton aja ya jadinya cuma seperti itu. Jadi kita harus bagaimana mengkondisikan batik itu supaya bisa jadi apa fashion yang punya nilai sama value yang tinggi. Gitu Pak. Jadi sebenarnya ini bukan salto ya, saya hanya kurang mengamati ya Bu ya. Karena batik sudah merupakan passionnya juga dari dulu ya, gitu kira-kira. Ya. Cuman maksudnya kalau kita bicara secara profesional misalnya, saya mau dari ilmunya waktu desain motor, Masya Allah, subhanallah sampai sekarang juga. Tapi kan jauh gitu loh Pak, karena basically saya kan nggak ngerti batik itu piye carane gawe. Terus saya tipe orang, saya dari dulu apa ya, mungkin kalau yang teman-teman tahu mungkin wedo apa lanang nggak ngerti sekarang lanang ya. Jadi desain untuk baju itu aja saya nggak paham gitu loh, asal kalau suka aja. Jadi terjun bener-bener setelah resign mengkondisikan ini tren modelnya seperti apa, kira-kira desain saya yang nanti akan saya rilis itu diterima pasar apa enggak, itu hanya berdasarkan apa feeling saya aja. Saya tidak ada basically sebagai desainer awalnya, tapi dengan berproses seperti ini akhirnya saya belajar bagaimana mendesain baju seperti itu. Ini ada yang Wah biasa, ini ada pertanyaan nih. Kapan di Jogja di seminar Jogja kali belum. banget? Sama seminar motivasi. Kemarin ditawarin fashion show di Jogja tapi masih belum saya ambil karena barengan sama virtual dari Bank Indonesia, soalnya Mbak Soleka Ridwan ini juga pembatik. Ya. Ya, siapa Mas Is? Si Hana buat motif itu ada pertanyaan Bu? Ya, udah buat motif Sudah lah, beberapa. Salah buah-buahan seperti itu. Terima kasih, amin. Barakallahu fiik. Mbak Heni, ini ikonnya apa? Brand Tuneka. Masya Allah. Halo, barakallahu fiik. Mbak Heni, Pak Solekan Ridwan ini Ketua ASEPI, Bendara ASEPI Jateng. Terima kasih Mbak Eka.
Kalau dulu saya pernah tanya ke Bu Ambar itu kan, kalau kita mau bikin seragam untuk tim kita gitu kan, bisa ya Bu ya? Nanti kan kita, Bapak sudah pernah pesen toh? nah Iya kan? itu kan Gimana udah pernah sekali ya? nggak dijual Bisa, tempat bisa. lain juga gitu kan, khusus. Itu minimal berapa Bu ya? Bisa. Jadi kalau Bapak mau pesan khusus, misalnya dikasih logo Sunmota Banyumane atau mau desain sendiri, nanti kita desainkan bisa. Tergantung jenis batiknya. Kalau handprint itu minimal di 200 potong, itu 400 meter. Tapi kalau cat mau 50 pun bisa, tinggal nanti ganti catnya. Nanti cat tak kembalikan. Jadi misalnya nanti mau buat lagi, dikondisikan mau di variasi dan sebagainya bisa. Tidak harus banyak, 50 aja, 50 lembar aja bisa kalau cat. Tapi kalau handprint karena itu kan pakai pelangkan namanya, pelangkannya kan gede, itu harus minimal di 200 pieces atau 400 meter. Bisa. Saya barusan ngerjakan dari Hotel Laras Asri, barusan kelar. Beberapa klien dari Jakarta banyak juga, Kalimantan. Kalimantan itu ada tombaknya itu dulu KPP atau apa ya. Sudah selama ini sudah jalan seperti itu. Monggo teman-teman kalau mau, ujung-ujungnya iklan boleh ini. Loh, enggak apa-apa. Ujung-ujungnya iklan ini. Monggo. Dari tadi silakan. saya udah bahas Pajero deh. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah pesan batik, kalau banyak yang pesan kan nanti bisa disisihin buat beli Pajero ya. Amin. Iya. Gantiin gerobak ke Hama. Gerobaknya sudah minta tweet itu. Jadi kalau teman-teman mau bikin batik dengan tema sendiri, monggo pesan Bu Ambar gitu kan? Bisa, insya Allah nanti saya bantu. Kita desainkan free. Ya, prospek sih bagus ya. Batik di kala pandemi ini kan juga, sekarang bisnis itu kan menuju ke sandang pangan papan gitu aja paling. Karena untuk hal-hal yang branded itu sudah mulai agak turun gitu ya. Orang kembali ke sandang pangan papan gitu loh. Kalau teori Maslow itu kan paling bawah itu ya, kebutuhan dasar gitu lah. Nah ini kan batik termasuk bagian dari sandang kan. Jadi saya kan masih bisa bagus nih potensinya di masa COVID ini. Ya. Tapi kalau di awal-awal kita berdarah-darah Pak Otnil di awal-awal COVID. Oh saya temani kalau itu Bu. Saya temani itu. Kita mikir besok bisa makan apa enggak. Pernah berpikiran seperti itu waktu itu. Tapi alhamdulillah ya kita bisa lalui dan ya alhamdulillah itu kita bisa lolos dan bisa bertahan, tetap bisa berkarya. Dan memberi manfaat yang penting ya Bu ya. Kuncinya itu. Jadi awal, kalau boleh saya cerita sedikit awal Srihana, benar-benar berdarah-darah itu. Jadi kalau saya persiapan waktu itu kan mau lebaran sama persiapan pameran Inakraf di Jakarta. Notabene sekian ratus sudah kita siapkan. Alhamdulillah Allah qadarullah ngasih COVID. Semua pameran tercancel, sedangkan produksi sudah jalan. Terus mau itu awal-awal saya gimana? Ini saya deprok bener-bener deprok awal-awal itu, cuman sebentar karena saya nggak bisa tinggal diam. Kenapa? Saya sudah buat baju untuk persiapan pameran, untuk lebaran dan sebagainya. Dan saya harus menggaji pengrajin sama penjahit. Uang yang tidak sedikit Pak Ornil, tapi tidak ada omset. Kalau boleh saya cerita. Saya waktu itu sama suami cuman mikir begini. Sekarang itu maut itu di depan mata. Bener enggak? COVID itu di depan mata. Ya mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur ya. Kita nggak ngerti kita mau meninggal kapan. Selagi kita masih hidup, ayo kita tebar manfaat. Saya nggak ada uang karena posisinya saya memang memutarkan uang yang ada. Saya tidak pinjam bank. Memutarkan uang yang ada. Saya harus menggaji pengrajin, supplier, terus delalah bareng label baju,
box dan sebagainya itu di saat yang sama harus saya bayar saat itu Pak Abdul. Sedangkan omset itu nggak ada. Coba di kondisi saya, aduh, ini bagaimana? Saya cuma mikirnya gini, udah nggak tahu nanti penjahit mau tak bayar pakai apa, karena kemarin kan jaganinya pameran Inakraf, insya Allah kan ekspektasi kita sebagai manusia, wah Inakraf seperti ini ya. Tapi kan Allah berkehendak lain, memutar balik semuanya dan berubah semuanya menjadi zero. Batik itu saya potong-potong Pak Abdul. Saya potong-potong, saya buat masker, saya bagiin gratis. Awal-awal COVID seperti itu. Alhamdulillah rumah sakit dan sebagainya, donat, panti asuhan dan sebagainya, banyak yang maksudnya kita donasikan. Saya cuma mikir nggak ngerti nanti penjahit saya mau tak bayar pakai uang apa. Saya cuman udah yang penting penjahit saya tetap jalan, batik yang ada juga bisa kita manfaatkan, tak bagi-bagiin. Nah, berawal dari situ banyak sekali akhirnya teman-teman yang buat dijual, terus pesan, ini dari mulut ke mulut, dari instansi pesan sekian, sampai ke pemerintah provinsi. Dari situlah saya terbantu. Akhirnya yang sudah kita siapin untuk pameran dan sebagainya itu, alhamdulillah sampai sekarang ya masih laku. Proyek pengadaan masker sampai ya masya Allah, dan saya juga nggak nyangka sampai Pak Ganjar datang ke toko gitu loh, karena itu, dan alhamdulillah dia secara tidak langsung itu membantu Sriana banget. Omsetnya naik sangat signifikan. Saya benar-benar berterima kasih sama beliau, karena nggak cuman berhenti beliau sowan, tapi ternyata saya itu masih disampaikan di forum-forum kementerian, bahkan sampai ke presiden seperti itu. Makanya saya sampai, ya Allah, ayo semangat teman-teman, di saat seperti ini tebar aja kebermanfaatan. Coba nanti Allah akan kasih mukjizat. Pokoknya intinya di saat kondisi seperti ini, bagaimana kamu bisa bermanfaat, udah itu aja. Nanti betapa Allah itu akan mengembalikan apa yang tadi sudah kita keluarkan itu berlipat-lipat. Seperti itu. Gusti Rasari dari itu ya. Betul. Itu luar biasa. Gusti Allah yang balas. Iya. Dan itu juga Pak Odil sudah melakukan itu zaman kalau kita mau ke Jakarta. Saya masih ingat banget kalau kita mau perjalanan ke bandara, Pak Odil selalu kasih beli koran, sisanya nggak diambil. Itu luar biasa. Rutin seperti itu kelihatannya hal kecil, tapi betapa nanti mereka akan mendoakan kita sehat, gitu. Amin. Diberi rezeki, dimudahkan segalanya. Seperti itu kuncinya. Saya tuh berkesan dengan Bu Ambar itu gini. Rezeki itu bukan hanya dari gaji katanya. Ya. Saya ditegur waktu itu. Kan waktu itu ngobrol soal gaji itu. Gajinya kalah gitu ya. Tapi Bu Ambar waktu itu ngomong ke saya, wes tawa rezeki itu tidak cuma dari gaji katanya. Terus saya tanya, loh, berarti harus ngobyek gitu, harus punya sampingan. Dia Bu Ambar ngomong gini, loh udah gitu, rezeki itu bisa kesehatan, ya toh, rumah tangga akur gitu toh. Wah ya benar itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Bagaimana spiritualitas Bu Ambar ini menegur saya gitu. Rezeki itu tidak cuma gaji dan uang, tapi ternyata hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan begitu loh. Nah ini teguran dari Bu Ambar saya ingat sampai sekarang. Hanya saya mensyukuri gaji seberapapun gitu sekarang ini. Itu. Ya kuncinya itu. Nilai positif yang itu perjalanan dari habis meeting Solo ke Salatiga itu saya masih ingat. Iya. Saya juga masih ingat. Bu Ambar, untuk sekarang ini kan tadi udah cerita ketika istilahnya di low, paling low ya, di lembah gitu, dan sekarang kan mulai menanjak lagi. Terus apa lagi nih berkaitan dengan visi di dunia batik gitu lah. Saya tidak bisa ngomong di dunia otomotif lagi, karena Bu Ambar sudah di dunia batik gitu. Cita-cita lah, yang mungkin bisa
diceritakan supaya paling tidak saya bisa nuntut mendoakan gitulah, nyumbang doa gitu loh. Oke. Siap, oke saya jawab. Bismillah. Jadi kondisi yang terjadi dari zero akhirnya dengan izin Allah semuanya jadi seperti ini. Saya kembali lagi tadi poin yang saya sampaikan ke Pak Wadmil dari awal, bagaimana kita itu hidup itu bisa menebar manfaat. Kalau misi saya sekarang, bagaimana saya bisa memberdayakan perempuan, bisa berkarya, bisa membantu suami, tapi tanpa meninggalkan rumah. Mohon maaf, saya merasa saya dulu sebagai ibu, bukan ibu yang baik, karena saya meninggalkan anak-anak. Tahu sendiri Pak Afil, saya pernah di Jogja, ya kan, meninggalkan anak, meninggalkan kewajiban saya sebagai istri dan ibu, itu buat saya, ya kalau jujur boleh saya menyesal. Dan saya resign, anak-anak saya semua di pondok. Saya tidak bisa merangkul mereka, saya hanya bisa mendoakan. Makanya saya mengajak teman-teman yang bermitra dengan Srihana. Slogan kita itu sebetulnya sebelum corona, Srihana itu semua work from home. Dan itu sekarang dipakai di corona. Saya sampai, wah ini slogannya Srihana. Work from home semua benar-benar, dari pengrajin dikerjakan di rumah, penjahit saya, tukang pola, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia nanti setor setiap seminggu sekali setor. Saya cuman pengen mereka, ayo, kamu punya passion, kamu punya keahlian, tapi kamu cuman hanya bisa buat, biar aku. Jadi desain semua dari saya rekrut pengrajin batik, terus saya ngajak pengrajin di desa-desa mbah-mbah yang tidak bisa menjual tapi dia bisa berkarya. Saya desain baju saya sendiri dan saya kasih ke penjahit. Secara otomatis mereka ada income tapi dia tidak meninggalkan rumah. Saya selalu sampaikan seperti ini, rata-rata semua timnya Srihana itu ibu-ibu, banyak yang janda. Memang saya sengaja mencari yang janda karena memang kita harus membantu itu. Ayo kamu berkarya, tapi pokoknya kewajiban kamu bagi yang masih punya suami, kamu adalah sebagai istri dan sebagai ibu dari anak kamu, tapi dengan kondisi seperti ini kamu harus punya income. Dan satu, kamu harus izin dulu terhadap suamimu. Kalau suamimu ridho, silahkan jalan. Tapi kalau suamimu tidak ridho, no. Saya tidak mau ada konflik, karena kan kalau jahit, apalagi di Srihana itu detail, apalagi kalau misalnya kita membuatnya yang untuk acara fashion show dan sebagainya, itu kan jelimet banget. Ayo izin dulu, bagaimana nanti kalau suamimu sudah izinkan silahkan. Alhamdulillah, maaf ya, ada penjahit itu yang gajian sebulan itu ya belasan juta. Dan mulai awalnya cuman dia jahit sendiri, akhirnya dia bisa ngerekrut teman-teman di areanya untuk bisa bermitra dengan Srihana. Itu enggak dari 1 sampai sekian, jadi kayak kelompok gitu. Ada yang 5, ada yang 15, ada yang 8. Nah, akhirnya kan secara tidak langsung saya menambah lapangan kerja, tapi tidak meninggalkan rumah. Dia bisa berkarya, menghasilkan itu, tapi anaknya, kalau kamu mau, misalnya kemarin sebelum corona, kamu mau nganterin anak sekolah, anterin dulu anak kamu sekolah. Kamu masak dulu. Suami minta seperti ini, layani suamimu dulu, baru mengerjakan kerjaan Srihana. Saya tidak mau ada masalah. Kapan hari sempat ada penjahit saya sedikit ada masalah dengan suaminya, justru malah nggak tak kasih kerjaan. Kenapa? Kamu terlalu fokus jahit punya Srihana. Akhirnya kewajibanmu suami nggak mau. Langsung saya bilang, kamu sampaikan dulu ke suami kamu gimana? Kalau suamimu ridho, kerja lagi. Tapi kalau enggak, kamu takat. Langsung saya keras seperti itu. Karena dari awal saya bilang, kerja di Srihana itu disambi dengan hati, dengan cinta, tapi kewajiban nomor 1 harus dilakukan dulu. Karena itu kesalahan yang saya lakukan zaman dulu, masih saya kerja, saya tidak bisa merangkul anak saya tidak bisa menyuapin mereka. Marahin nangis Pak Abdul kalau ingat itu. Makanya sekarang saya nggak mau teman-teman kayak saya gitu loh. Balas dendam intinya. Begitu Pak Abdul. Work from home ya. Malah Satgas Covid niru-niru ya. Nah ya, makanya ini sekarang dipakai. Dulu nggak dipatenkan Bu. Kalau dipatenkan lumayan itu. Iya ya, lumayan ya Pak Abdul.
Seperti itu. Ya. Jadi saya juga kerjanya dari rumah. Saya di toko juga sekarang jarang, sudah ada tim. Sampai sekarang juga semua saya kerjakan masih banyaknya dari rumah. Sekarang banyak virtual show, banyak meeting sama desainer, sama dinas, itu semua juga saya lakukan di rumah. Dan saya masih bisa sambil anak-anak kan ini belum balik pondok, jadi masih bisa melayani mereka seperti itu. Nah, Pak Cahya Sumitro. oh ya, ini teman Jakarta ini. Nanti minggu depan jadi narsum saya. Karena dia pakar di mengelola keuangan tuh. Oh iya. Bukan bukan kepala cabangnya leasing apa itu bukan ya Pak Yahya itu bukan ya? Oh, Adila, bukan. Ya? Bukan ya? Beda. Siap. Oke, Sudah. apa lagi? Mas sejam Ibu, nanti pedot lagi nih nanti. Monggo. Saya nggak tahu kalau tadi udah putus, ini mulai lagi dari nol enggak ya? Atau dari awal dihitung? Biasanya dari awal dihitung lah. Oh ya, berarti nanti 5 menit, 10 menit kelar ini. Ya. Oke, siap. Nah, teman-teman yang mau bertanya silahkan, dapat buku bagus. Wah, bukunya mungkin nanti saya minta tolong Bu Ambar, saya kasih buku satu, yang satunya tolong. Tadi yang tanya di Jogja itu kenal Bu ya? Jogja? Kapan pameran Jogja tadi loh? Oh, tadi kenal nggak? Lupa, tapi followernya Sri Handa itu. Nggak saya anggap tapi siapa? Ini nggak bisa dilihat ya yang ya. Nggak bisa dilihat lagi ya kalau chat gini ya. Kalau pedot nggak bisa dilihat ya. Iya mungkin ya, ini cuma 2. Sinyal tadi mungkin. Tadi 10-an. Ya nanti saya akan minta bantu Bu Ambar bagi ke teman yang sudah tanya itu tadi. Boleh. Mau closing aja mungkin ya Bu ya. Baik karyawan maupun entrepreneur tetap harus disiplin. Tadi sampaikan itu juga. Kemudian baik karyawan atau entrepreneur harus memberi manfaat. Baik buat tempat kita bekerja, karyawan kita maupun keluarga kita. Itu kalau dari saya itu yang saya dapat. Kemudian jangan takut meninggalkan zona aman. Karena ini teladannya dari Bu Ambar tadi itu. Itu kalau dari saya, mungkin dari Bu Ambar bisa closing statement gitu, biar kita juga lebih ngeresep gitu. Oke, jadi benar. Jadi apapun sekarang kita sebagai pegawai, entah itu jabatannya hanya sebagai marketing, supervisor, kepala cabang, direktur dan sebagainya. Satu kata adalah bagaimana kita totalitas, ya. Kita totalitas, memberi manfaat, fokus yang sudah menjadi tanggung jawab kita, semata-mata bukan uang, tapi bagaimana kita memberi kebermanfaatan. Karena kalau kita mau bisa bermanfaat buat orang, pahala itu akan mengalir sampai kita mati. Jariahnya itu mengalir. Tapi kalau cuman muru uang, kita cuma dapat apa? Nanti dapatnya kecewa kalau semuanya tidak tercapai sesuai dengan harapan kita. Jadi teman-teman semangat berkarya, jalani semuanya dengan ikhlas dan fokus, tidak usah menga-mengu. Kalau kamu masih mau bekerja di satu tempat di situ totalitas, tidak ada ini itu. Kalau kamu mau jadi business owner pun juga sama. Dan kuncinya agar semuanya dimudahkan sama Allah. Di saat-saat kondisi kita sekarang lagi sempit, berbagilah yang banyak. Betapa nanti lihat aja mukjizat itu akan nyata terjadi. Itu sudah sangat saya alami berkali-kali. Gitu Pak Abnil. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah diundang di channelnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu, sukses selalu. Salam buat teman-teman di Sun Motor. Salam buat saya. Kapan hari beliau tetap saya. Mudah-mudahan Ibu sehat. Sehat. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Abnil. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.